Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini, beri kami hikmat-Mu yang dari sorga, supaya firman Tuhan yang akan kami sampaikan boleh menjadi pedoman di dalam tiap-tiap langkah kehidupan kami maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat sore Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan kita mengikuti pendalaman Alkitab. Jumat yang lampau kita sudah membahas tentang Yesaya pasal 57 ayat 1 sampai dengan 5, menggambarkan keadaan umat Tuhan yang sangat memprihatinkan. Bagaimana orang benar disingkirkan dan tidak dihargai, sementara orang fasik hidup di dalam dosa tanpa mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Bahkan umat Israel terlibat dalam penyembahan berhala dan praktek-praktek yang menyimpang. Hati umat sudah menjauh dari Tuhan. Nilai kebenaran sudah terbalik. Mereka tidak lagi peka terhadap dosa. Hari ini kita masuk di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 6 sampai dengan 13. Bagaimana Tuhan tidak lagi menggambarkan kondisi mereka, tetapi mulai menegur umat Allah dengan sangat tegas. Tuhan menunjukkan secara spesifik dosa-dosa mereka, yaitu mereka menyembah berhala sebagai perjinaan, mengandalkan kekuatan lain, dan meninggalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Tema sore hari ini adalah penyembahan berhala sebagai perjinaan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 6 sampai dengan 13. Kita akan membaca dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Bagianmu ada di batu-batu licin sungai, dan hanya mereka sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau menuangkan kurban curahan dan mempersembahkan kurban sajian. Haruskah aku sabar terhadap hal itu? Engkau menaruh tempat tidurmu di atas gunung yang menjulang tinggi. Dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan kurban sembelihan. Engkau menaruh lambang berhalamu di ambang pintu rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi diri. Engkau menaiki tempat tidurmu dan melebarkannya. Engkau mengikat janji dengan mereka. Engkau mencintai tempat tidur mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Moloch dengan membawa minyak dan memperbanyak wangi-wangianmu. Engkau mengutus duta-dutamu ke tempat yang jauh, bahkan sampai turun ke dunia orang mati. Karena jauhnya perjalananmu, engkau menjadi letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, sudahlah, tak ada gunanya. Engkau pun mendapat kekuatan baru. Oleh sebab itu, engkau tidak menjadi lemah.
Kepada siapa engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau menaruh aku dalam hatimu? Bukankah karena aku sudah lama membisu, maka engkau tidak takut kepadaku? Aku dapat saja menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah tumpukan berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan embusan nafas. Namun orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan, serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 6 sampai dengan 13 ini, dikatakan umat Israel mencari perlindungan, keselamatan, dan kepuasan melalui penyembahan berhala. Mencari persekutuan yang palsu dan mencari kekuatan dari dunia. Memang semuanya itu tampak menjanjikan. Tetapi tidak pernah mampu menolong umat manusia ketika dalam kesesakan. Tuhan menegaskan, ketika semua sandaran palsu itu runtuh, hanya Tuhan tempat perlindungan yang sejati. Kita baca ulang ayat 6 ya. Yesaya pasal 57 ayat 6 dalam terjemahan baru edisi 2. Bagianmu ada di batu-batu licin sungai, dan hanya mereka sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau menuangkan kurban curahan dan mempersembahkan kurban sajian. Haruskah aku sabar terhadap hal itu? Kalau kita baca dalam terjemahan baru edisi 2 memang agak sulit. Kalau kita baca dalam Bimka, ya, jadi pantas kamu mengumpulkan batu-batu licin dari situ. Itulah bagianmu. Kepada batu-batu itu pula kamu menuangkan anggur dan mempersembahkan gandum. Sang kamu, aku senang dengan semua itu. Di dalam ayat 6 ini melanjutkan celaan terhadap hidup umat beragama, ya, tentang umat Allah yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka itu memberikan persembahan kepada ilah-ilah itu, bukannya memberikan kepada Allah. Apakah yang dipersembahkan? Yaitu kurban curahan. Adalah cairan, khususnya air anggur, atau mungkin juga minyak yang dipersembahkan kepada ilah mereka. Itu bisa kita lihat dalam Yeremia pasal 44 ayat 17 sampai dengan 19. Korban curahan seringkali dicurahkan di atas sebuah batu yang melambangkan ilah mereka. Orang Israel seringkali memberi korban curahan kepada Allah. Itu bisa kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 13 dan 15. Tetapi di dalam pasal ini mereka memberikannya itu kepada batu-batu licin yang mereka sembah, yang mereka anggap itu ilah mereka. Jadi korbannya itu bukan diberikan kepada Allah, tetapi kepada berhala-berhala mereka. Tuhan mengatakan, haruskah aku sabar akan hal ini? Ini adalah pertanyaan retoris. Selanjutnya, dalam ayat 7, dalam terjemahan baru edisi 2. Engkau menaruh tempat tidurmu di atas gunung yang menjulang tinggi. Dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan kurban sembelian. Kalau dalam Bimka, kamu pergi ke puncak-puncak gunung untuk mempersembahkan kurban dan memuaskan nafsu berahimu.
para penyembah-penyembah berhala bukan saja menyembah berhala di lembah, tetapi mereka juga naik ke puncak-puncak gunung untuk menyembah berhala-berhala mereka. Di seluruh negeri, mereka mengikuti cara beribadah bangsa asing, yaitu bangsa Kanaan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, mereka tidak lagi menghormati Tuhan, tetapi mereka mengikuti dewa-dewa bangsa asing, menyembah kepada dewa-dewa itu. Ayat 8, dalam terjemahan baru edisi 2. Engkau menaruh lambang berhalamu di ambang pintu rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau menaiki tempat tidurmu dan melemparkannya. Engkau mengikat janji dengan mereka. Engkau mencintai tempat tidur mereka dan engkau memandangi lingga. Kalau di dalam Bimka, kamu memasang patung-patungmu yang cabul di ambang pintu rumahmu. Kamu telah meninggalkan aku. Kamu menanggalkan pakaianmu dan naik ke tempat tidur yang dilebarkan dengan kekasihmu yang kamu upah untuk tidur bersamamu. Lalu kamu memuaskan nafsumu. Dalam terjemahan baru edisi 2 menggunakan kata lingga. Lingga itu menunjukkan kepada tanda kelaki-lakian yang berbentuk tiang dan melambangkan dewa kesuburan. Seperti di ayat 5, para penyembah berhala, mereka bersetubuh dengan para pelacur-pelacur di kuil. Dengan harapan supaya mereka dapat memiliki banyak keturunan, lebih banyak mempunyai anak. Bahkan mereka juga mengharapkan binatang-binatang peliharaan mereka juga mempunyai anak yang banyak. Juga tanaman-tanaman yang mereka tanam diharapkan juga tumbuh dengan subur. Itulah harapan mereka. Ayat 9 dalam terjemahan baru edisi 2. Engkau datang menghadap Moloch dengan membawa minyak dan memperbanyak wangi-wangianmu. Engkau mengutus duta-dutamu ke tempat yang jauh, bahkan sampai turun ke dunia orang mati. Kalau dalam Bimkal, kamu memakai minyak dan wangi-wangian, lalu pergi menyembah dewa Moloch. Kamu mengirim utusan-utusan ke negeri yang jauh, bahkan ke dunia orang mati. Di sini Tuhan Allah menegur umatnya. Mengapa Allah menegur? Karena mereka memilih mencari perlindungan yang salah dan meninggalkan perlindungan yang sejati kepada Allah. Mereka mencari keamanan, kesuburan, dan keberhasilan hidup melalui benda-benda tertentu dan tempat-tempat keramat tertentu dan kekuatan lain selain dari Tuhan. Mereka juga bukan menyembah, tapi memberikan persembahan-persembahan kepada ilah, bukannya memberikan kepada Tuhan. Salah satu persembahannya adalah mengorbankan anak-anak mereka sendiri di lembah Hinom yang terletak di dekat kota Yerusalem. Next 17. Gambar 17. Tempat lembah Hinom. Nah, di sini tempat lembah Hinom, di sini umat Allah memberikan persembahan, yaitu anaknya dikorbankan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 33 dalam Bimka, tempat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Raja Asyur yang akan dihukum oleh Allah. Sejak dahulu sudah disiapkan tempat pembakaran untuk Raja Asyur. Tempat itu dalam dan lebar, berisi kayu bakar yang bertimbun-timbun. Tuhan akan menyalakannya dan meniupkan napasnya seperti sungai belerang. Jadi tempat lembah Hinom ini, di mana umat Allah mempersembahkan anaknya sebagai korban, dinubatkan yang akan datang. Tempat itu
Tuhan akan menghukum Raja Asyur. Di dalam kitab Raja-Raja, zamannya Raja Salomo. Raja Salomo juga membangun tempat-tempat ibadah untuk dewa-dewa istrinya yang merupakan orang kafir. Di situ juga orang Israel mengorbankan anak-anak mereka. Kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 11 ayat 5 sampai dengan 8 dalam BIM kan demikian. Salomo menyembah Asitoret, dewi bangsa Sidon. Dan juga Moloch, dewa yang memuakkan, yang disembah bangsa Amon. Demikianlah Salomo berdosa terhadap Tuhan. Daud, ayah Salomo, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi Salomo tidak seperti itu. Di atas gunung sebelah timur Yerusalem, ia mendirikan tempat penyembahan untuk Kamos, dewa orang Moab, dan untuk Moloch, dewa orang Amon. Untuk kedua-duanya dewa yang memuakkan. Ini yang mendirikan Raja Salomo. Salomo mendirikan juga tempat-tempat di mana istri-istrinya yang berbangsa asing dapat membakar dupa dan mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa mereka sendiri. Jadi Moloch itu merupakan salah satu dewa yang disembah oleh umat Israel, yaitu dewanya bangsa Amon. Tetapi pada zamannya Raja Yosia, penyembahan-penyembahan berhala dan pengorbanan anak-anak kepada dewa Moloch itu dilarang. Itu tercantum dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 10. Dalam BIMK, Tofet, yaitu tempat penyembahan dewa di lembah Hinom, dinajiskan. Dengan demikian, tak ada lagi orang dapat mempersembahkan anaknya sebagai kurban bakaran untuk dewa Moloch. Jadi waktu zamannya Salomo mendirikan tempat-tempat berhala untuk mempersembahkan korban. Sejak zamannya Raja Yosia tidak diperkenankan lagi mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban kepada dewa-dewa bangsa asing. Mereka mempercayai dunia orang mati. Apakah dunia orang mati itu? Dunia orang mati adalah tempat tinggalnya arwah-arwah orang mati. Dalam Yesaya pasal 5 ayat 14. Para penyembah dewa Moloch, mereka tuh percaya bahwa dewa Moloch itu adalah dewanya penguasa dunianya orang mati. Jadi mereka tuh sangat percaya, bahkan mengirimkan banyak utusan-utusan ke sana untuk mencari lebih banyak dewa-dewa yang lain sebagai kekasih mereka. Setelah sebagian besar orang Yehuda dibuang ke negeri asing, bangsa-bangsa lain yang menduduki negeri Yehuda itu membawa tata cara ibadah mereka dari negeri mereka diterapkan di negeri orang Yehuda. Yaitu apa? Mereka menyembah berhala. Penyembahan berhala ini menarik hati rakyat Yehuda yang masih tersisa. Walaupun nabi-nabi sudah memperingatkan, tapi terus mereka menyembah kepada berhala-berhala bangsa asing. Ayat 10 dalam TB 2. Karena jauhnya perjalananmu, engkau menjadi letih. Tetapi engkau tidak berkata, sudahlah, tak ada gunanya. Engkau pun mendapat kekuatan baru. Oleh sebab itu, engkau tidak menjadi lemah. Dalam BIMK, tanpa putus asa, kamu berlelah-lelah mencari dewa-dewa. Kamu sangka mereka dapat memberi kamu semangat baru, sehingga kamu tidak menjadi lemah. Jadi orang Israel ini mengirimkan utusan atau duta-duta ke tempat negeri-negeri yang jauh. Untuk apa? Mencari lebih banyak kekasih.
Siapa kekasihnya? Yaitu dewa-dewa yang mereka sembah. Itu tercantum dalam Yesaya pasal 18 ayat 2. Ketika para penyembah berhala itu pergi ke tempat yang jauh untuk mencari berhala-berhala yang baru lagi, tentunya mereka merasa capek, merasa lelah. Tapi mereka itu tidak sadar kalau yang mereka kerjakan itu sia-sia belaka, tidak ada gunanya. Tetapi mereka tetap giat pergi ke tempat yang jauh, mencari berhala-berhala yang lain. Mereka menyangka dengan menyembah berhala dapat memberikan kepada mereka semangat yang baru. Sehingga mereka terus menggebu-gebu mencari berhala-berhala yang lain untuk disembah. Secara lahiriah, mereka itu tampaknya religius. Tetapi hati mereka jauh dari Allah. Jadi Allah bertanya, apakah ia harus menahan diri? Apakah Allah harus sabar melihat umatnya yang menyakiti hati Allah, yang berselingkuh secara rohani? Apakah Tuhan tidak akan menghukum kepada mereka yang menyembah berhala? Mereka mengira seperti Yunus. Di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 10 dan pasal 4 ayat 1 dan 2. Ketika orang-orang Niniwe yang berdosa diperingatkan Tuhan supaya bertobat. Ketika mereka mendengar, mereka itu langsung bertobat. Sehingga hati Allah itu berubah. Kita baca ya. Yunus pasal 3 ayat 10. Allah melihat perbuatan mereka. Ia melihat bahwa mereka telah meninggalkan kelakuan mereka yang jahat. Maka ia mengubah keputusannya dan tidak jadi menghukum mereka. Yunus sama sekali tidak senang dengan hal itu. Ia malahan menjadi marah. Lalu ia berdoa, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu, bahwa Engkau pasti akan berbuat begini. Itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Aku tahu bahwa Engkau Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, lemah lembut, dan selalu siap untuk mengubah rencana penghukuman. Itu zamannya Yunus. Ketika Nabi Yunus berkhotbah, orang Niniwe langsung bertobat. Tapi beda zamannya Nabi Yesaya. Beberapa kali Nabi diutus memberitahukan agar mereka bertobat, tapi mereka tidak mengubah pendirian mereka. Mereka tidak bertobat, tetapi terus mencari ilah-ilah lain. Walaupun di negeri yang jauh, mereka pergi ke sana untuk menambah banyak berhala untuk disembah. Akhirnya Tuhan itu diam. Dan akhirnya Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Ini dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 11 sampai dengan 13. Tentang penghakiman Allah. Tuhan tidak sabar lagi. Sudah diperingatkan tetap saja tidak mau bertobat. Ayat 11. Tuhan berkata, siapakah dewa-dewa itu yang membuat kamu takut? Sehingga kamu berdusta dan tidak ingat kepadaku? Apakah kamu tidak menyembah aku lagi? Karena aku lama sekali berdiam diri. Tetapi aku memberitahukan kepadamu. Kesalehanmu itu palsu. Dan semua perbuatanmu tidak berguna bagimu. Bila kamu berteriak, biarlah patung-patung itu menyelamatkan kamu. Mereka akan hilang diterbangkan angin dan lenyap dengan satu hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung padaku akan mewarisi negeri itu dan menyembah aku di rumah. Jadi penyembah-penyembah berhala yang menyembah dewa-dewa bangsa asing, berarti itu mereka tidak menghormati Allah lagi. Mereka berselingkuh secara rohani. Sehingga
dalam pasal 57 ayat 11 sampai 13 ini, Allah itu mengolok-olok mereka, menyatakan bahwa ilah-ilah yang mereka sembah itu tidak mampu menolong waktu mereka dalam kesesakan. Umat Allah akan meminta tolong kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Ketika apa? Ketika mereka mendapat hukuman. Jadi sebelum hukuman tiba, mereka tidak mau bertobat. Tapi kalau hukuman sudah tiba, mereka akan berteriak minta pertolongan Tuhan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, banyak orang Yehuda itu menyembah Allah sekaligus menyembah ilah-ilah lain. Dalam ayat 13b dikatakan, tidak semua orang Yehuda berbuat demikian. Masih ada orang-orang yang menjalankan ibadah agama Israel secara tepat. Meskipun hanya secara lahirnya. Orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Mereka melakukan tipuan karena mereka menggunakan tata cara ibadah Israel. Tapi juga menyembah ilah-ilah selain Allah. Allah menuduh bangsa Israel tidak memikirkan kebaikan Allah. Mereka beribadah kepada Tuhan. Tidak sesuai yang diperintahkan Tuhan. Mereka ibadahnya apa? Menyimpang. Itu tercatat dalam Yesaya pasal 42 ayat 17 sampai dengan 21. Dalam BIMKA dikatakan, orang yang percaya kepada patung berhala dan mengakuinya sebagai ilah mereka akan dihina dan dipermalukan. Tuhan berkata, dengarlah, hai orang-orang tuli, lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang lebih buta dari Israel hambaku? Siapakah yang lebih tuli dari utusanku? Israel. Banyak yang kau lihat, tetapi tidak kau perhatikan. Telingamu terbuka, tetapi engkau tidak mendengar. Tuhan berkenan menyelamatkan. Ia ingin hukumnya dihormati dan diagungkan. Allah menyatakan bahwa ia akan bertindak dengan tegas terhadap perbuatan orang Israel yang menyembah berhala sejak lama. Maka dikatakan engkau tidak takut lagi kepadaku. Mengapa bangsa Israel tidak takut? Ini akibat dari Allah untuk sementara waktu berdiam diri. Sehingga orang Israel itu tidak segan dan tidak menghormati Tuhan. Allah mengungkapkan kesalehan mereka itu palsu. Kesalehan palsu dari penyembah-penyembah berhala. Ia akan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Bertolak belakang dengan orang yang benar dalam ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan mendapat berkat. Orang yang percaya kepada Allah akan memiliki negeri Israel. Bandingkan dengan Ulangan pasal 8 ayat 1, pasal 10 ayat 11, Mazmur pasal 37 ayat 9, ayat 11, ayat 22, ayat 29, dan ayat 34. Tetapi pada hari yang akan datang, orang yang percaya kepada Tuhan, Bukit Sion, yaitu bukit Allah yang suci, di sanalah diberikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yesaya pasal 11 ayat 9 dalam BIMKA. Di Sion, di bukit sucinya Allah sana, tak ada yang jahat atau merusak. Negeri akan penuh dengan pengetahuan tentang Allah, seperti air memenuhi lautan. Apapun atau siapapun yang diharapkan para penyembah berhala untuk menolong mereka, satu kali kelak akan lenyap diterbangkan angin dengan satu hembusan saja. Nah inilah patung atau berhala-berhala mereka dengan satu hembusan dari Allah sebentar lagi akan lenyap dan binasa. Karena mereka itu seperti rumput, ya dalam Yesaya pasal 40 ayat 7 dalam BIMKA,
rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan angin yang panas. Sungguh bangsa itu seperti rumput. Dari satu kali hembusan kalau Allah marah, semuanya akan binasa. Umat Allah bersandar pada ilah yang rapuh. Seperti seorang ketika menghadapi masalah bersandar pada tongkat. Tongkatnya itu rapuh. Terlihat menopang, tapi ketika disandari, topang itu akan patah. Seperti seorang suami yang sangat mengasihi istrinya. Siang malam istri ini bekerja, mencukupi kebutuhan rumah tangganya, mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Namun, diam-diam kalau sang istri ini mulai mencari perhatian dari laki-laki lain. Awalnya mungkin hanya percakapan biasa, ringan, namun lama-lama menjadi ketergantungan sampai akhirnya hatinya benar-benar berpaling pada laki-laki yang lain. Kalau istri berselingkuh, suami mengetahuinya, bagaimana? Tentu hatinya hancur, marah, karena kasihnya dikhianati. Itu sama dengan umat Allah. Allah itu sebagai kekasihnya, yang mengasihi, memperhatikan, memberkati, tetapi umat Allah yang sudah ditolong, meninggalkan Allah. Mereka tidak berbakti kepada Allah lagi, tetapi menyembah dewa-dewa yang lain. Kasihnya kepada Allah dikhianati. Ketika kita lebih mengandalkan uang kita yang banyak, kita mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, sebagai satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Kita tidak mencari pertolongan kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah, tetapi menggantungkan pertolongan. Kalau aku punya uang banyak, pasti segala sesuatunya beres. Kalau aku punya jabatan, bagi menghadapi masalah, semuanya bisa teratasi. Kalau aku menghadapi sakit penyakit, aku akan mencari orang-orang yang pintar yang dapat menyembuhkan. Kalau ada umat Allah seperti itu artinya berselingkuh secara rohani. Tuhan bukan sekadar marah, dia terluka karena dia mengasihi kita dengan setia. Namun kabar baiknya, Tuhan tidak langsung meninggalkan kita. Dia masih memanggil kita, kembalilah kepadaku. Namun jika kita tidak bertobat, Tuhan akan. Kesimpulannya, hati manusia itu mudah berpaling dari Tuhan. Penyembahan berhala bukan hanya patung, tetapi segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Entah itu uang, jabatan, kepandaian, hobi, relasi, yang kita nomor satukan, menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Mengandalkan dunia membawakan kekecewaan, kelelahan serta ketidakpuasan. Ketika berhala tidak dapat menyelamatkan, maka manusia akhirnya berpaling kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya penyelamat manusia. Pastikan sandaran hidup kita hanya kepada Tuhan. Ketika terutama menghadapi tantangan hidup. Hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Jangan berselingkuh secara rohani, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup dan mampu menyelamatkan, memulihkan, dan memberikan kita kehidupan kekal. Mungkin hari-hari ini kita masih banyak bergumul. Mungkin kita menghadapi masalah dalam pekerjaan kita, dalam karier kita, bergumul dalam pelayanan kita. Kita bergumul dengan sakit penyakit kita, menghadapi masalah dalam keluarga. Kepada siapa kita bersandar? Apakah kita hanya mengandalkan kekuatan kita, uang kita, kepandaian kita, kekuatan kita sendiri? Semuanya itu sia-sia, tidak bisa menolong. Atau kita
mengandalkan orang-orang pintar yang bisa menolong dengan cepat. Firman Tuhan memperingatkan. Kalau kita mengandalkan kekuatan-kekuatan di dunia, yang ada di dunia ini seringkali mengecewakan. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selama kita masih hidup di muka bumi, pasti kita akan menghadapi masalah. Baik itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, sakit penyakit yang harus kita hadapi. Mungkin kita sudah berdoa, berusaha, belum ada jawaban. Jangan putus asa. Jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Tetap teguh beriman kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Kalau kita mencari pertolongan yang lain, kita akan merasa kecewa. Hidup kita adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita hadapi, jangan kita mencari solusi dengan kekuatan kita. Serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, apalagi urusan duniawi bagi Tuhan itu kecil. Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun masalahnya. Tetap setia mengiring Tuhan. Jangan sampai kita berselingkuh secara rohani seperti bangsa Israel. Sudah berulang kali diperingatkan tapi tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Berhala apa yang paling sering manusia andalkan di zaman sekarang? Dan mengapa hal itu terasa lebih aman daripada bersandar kepada Tuhan? Mengapa Tuhan berkata, sandaran selain Dia akhirnya tidak menolong, meskipun kelihatannya kuat dan menjanjikan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami di sorga. Malam hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bagaimana umat Allah sudah melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Mereka mulai mencari dan menyembah pada bangsa-bangsa lain. Walaupun seringkali nabi-nabi Tuhan diutus untuk memperingatkan, tetapi mereka mengabaikan. Akhirnya Tuhan akan menghukum mereka. Mereka mencari sandaran yang palsu yang tidak bisa menolong. Ketika hukuman tiba, mereka kembali menjerit minta pertolongan Tuhan. Bantulah kami Bapa di dalam pengiringan kita pada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan menghadapi masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mereka bergumul dengan penderitaan sakit penyakit mereka. Tolonglah kami Bapa, supaya kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kami berserah dan minta pertolongan kepada Tuhan, pertolongan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami seluruhnya adalah milik Tuhan. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Bantulah kami Bapa dalam perjalanan hidup kami. Apapun yang kami hadapi, agar kami tetap setia mengiring Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Maka sorga yang mulia menjadi bagian hidup kami. Kalau kami tetap setia mengiring Tuhan, tetap mengandalkan hidup kami dan menyerahkan seluruh apapun yang kami hadapi ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.